Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mars Hari Aksara Internasional.
Kars Jawa Timur. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Seperti biasa, sepertinya malam hari ini kita harus menghadirkan Bapak Haji Fauzi yang akan membantu kita untuk berdoa agar acara pada malam hari ini berjalan lancar dan membawa manfaat bagi kita sekalian. Kami undang untuk naik ke atas panggung memimpin doa yang kami hormati Bapak Haji Fauzi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa akan membacakan dan dipandu secara Islam untuk yang beragama non-Islam untuk dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada malam hari ini kami hadir pada penutupan peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi Jawa Timur dengan penuh keakraban dan bahagia. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridha-Mu dalam acara ini.
Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih, sesungguhnya kami memohon rahmat dari sisi-Mu yang dapat memberikan petunjuk pada kalbu kami dan menghimpun semua kekuatan kami, serta menghindarkan kami dari fitnah yang akan menimpa diri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang dapat diterima, usia yang panjang bahagia, kesabaran yang prima, taubat yang nasuha, dan rezeki yang halal dan mulia, serta penuh keberkahan, keluasan yang sempurna. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang maha perkasa dan maha agung. Ya Allah ya Ghafur, berikanlah ampunan atas dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, serta dosa-dosa guru-guru kami dan para pemimpin kami. Ya Allah, berilah ampunan dan belas kasihan hanya kepada Engkau-lah kami mengharapkan belas kasih, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para undangan, selanjutnya kami persembahkan kembali tari penyambutan khas Lamongan, tari Adara Purwa. Suci, mugi
dan Ibu sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tari Adara Purwa. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama laporan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Bapak Insinyur Munif Syarif MM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Bupati Lamongan, yang saya hormati Bapak Ibu Forkopimda Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota, Bupati Wali Kota se-Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala OPD di lingkungan Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten se-Jawa Timur, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipaan se-Jawa Timur, yang saya hormati Bapak Ibu undangan sekalian yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpah rahmat-Nya. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penutupan kegiatan peringatan Hari Aksara Internasional Jawa Timur yang ditempatkan di Kabupaten Lamongan. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Jawa Timur yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami melaporkan kegiatan peringatan Hari Aksara Internasional sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Yang ketiga, Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Acuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. 2. Romawi waktu dan tempat kegiatan. Pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Aksara Internasional yang ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 27 Oktober bertempat di
lapangan parkir wisata Bahari Lamongan. 3 Romawi tema kegiatan. Tema kegiatan peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 adalah transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar. 4 Romawi maksud dan tujuan. Tujuan kegiatan peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 diantaranya yang pertama, mempublikasikan kepada masyarakat terkait perkembangan program keaksaraan di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, mengkampanyekan pentingnya pendidikan keaksaraan dalam pembangunan di Jawa Timur. Yang ketiga, terbangunnya komunikasi antar penggiat dan pengelola program keaksaraan dalam membangun masyarakat beraksara di Jawa Timur. 5 Romawi rangkaian kegiatan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 terdiri dari 1. Pembukaan peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang telah dibuka oleh Bapak Bupati Lamongan. Yang kedua, acara puncak peringatan Hari Aksara Internasional tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 yang nanti akan ditutup oleh Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga, pameran ragam literasi dan keaksaraan masyarakat kabupaten kota se-Jawa Timur yang berbasiskan kearifan lokal yang diikuti oleh 54 stand pameran. 4. Pembagian sembako bagi guru dan siswa kurang mampu yang masih dalam masa pendidikan kejar paket A, B, dan C di Kabupaten Lamongan. Yang kelima, penampilan pentas seni yang diikuti oleh siswa didik mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Lamongan. Yang keenam, studi tour untuk perwakilan kabupaten kota se-Jawa Timur di beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. 7. Lomba stand pameran literasi dan juga lomba program inovasi literasi yang hasilnya akan diumumkan pada malam hari ini. 6 Romawi, peserta kegiatan. Kegiatan pameran peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022 diikuti oleh yang pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kedua, OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan instansi vertikal di tingkat Jawa Timur. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan pameran literasi dan keaksaraan masyarakat sebagai rangkaian acara peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Bupati Lamongan. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Yuhronur Effendi MBA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis. Lamongan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Beni Sampirwanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Lamongan, hadir beserta Ibu, para kepala daerah atau pimpinan daerah dan perwakilannya se-Jawa Timur yang hadir pada kesempatan ini, para kepala dinas pendidikan, kepala dinas perpustakaan seluruh Jawa Timur, Bapak Kepala OPD serta Dinas Instansi Vertikal yang hadir pada kesempatan ini, dan semuanya yang hadir, para Bapak, Ibu penggiat literasi dan penggiat pendidikan yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya hari ini kita pada puncak acara peringatan Hari Literasi Internasional, Hari Aksara Internasional yang ke-57 yang dilaksanakan pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan tentu mudah-mudahan kita berharap bahwa acara ini akan memberikan keberkahan dan semangat serta spirit bagi kita untuk meningkatkan literasi di Provinsi Jawa Timur ini. Terima kasih juga atas kepercayaan Ibu Gubernur, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menempatkan puncak acara Hari Aksara Internasional ini di Kabupaten Lamongan. Tentu ini merupakan satu kehormatan dan menjadi spirit bagi kami untuk terus berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka buta huruf di Lamongan khususnya dan di Jawa Timur pada umumnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita semua sudah beberapa hari ini, khususnya yang dari luar Kabupaten Lamongan, telah melihat bagaimana kondisi Kabupaten Lamongan yang ada ini. Lamongan ini memiliki luas potensi wilayah 1.752 persegi dengan garis pantai sepanjang 47 km dan wilayah perairan laut kita ada 902 km persegi dan mempunyai jumlah penduduk 1.390 yang tersebar di 27 kecamatan. Potensi alam yang melimpah ini menjadikan Lamongan sebagai salah satu tujuan destinasi wisata yang favorit dan juga sebagai lumbung pangan Jawa Timur, sekaligus juga menghasilkan ikan yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dan tentu juga Lamongan memiliki jejak kejayaan masa lampau, yakni Erlangga, Gajah Mada, Wali Songo, jejak-jejak kejayaan Tionghoa, masa-masa kolonial yang mengaktualisasi corak budaya masyarakat Lamongan ini. Tentu dalam yang menginspirasi terhadap adat istiadat, kesenian, bahasa, kuliner, dan hal ini kita rekonstruksi kembali dengan mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkeadilan
dengan tagline yang disebut Lamongan Megilan. Nah, boleh tepuk tangan yang orang Lamongan. Sekali lagi biar kita semangat, Lamongan. Nah, Megilan yakni sebagai internalisasi dari nilai-nilai yang juga mempunyai kepanjangan. M-nya adalah mandiri, kemudian E-nya adalah elegan, G-nya adalah energik, I-nya inovatif, L-nya adalah loyal, adaptif, dan terakhir N adalah menjadikan Lamongan menjadi nyaman bagi siapa saja yang ada maupun berhubungan dengan orang Lamongan. Nyaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar, mari kita jadikan sebagai momentum yang menegaskan pentingnya membangun ketahanan masyarakat melalui pendidikan keaksaraan di era disruption era, di masa transisi menuju masyarakat Society 5.0. Perlu saya laporkan, Lamongan dengan jejak kejayaan masa lampaunya memiliki potensi kebudayaan yang terus dijaga sebagai bagian dari literasi kebudayaan. Satu kekuatan budaya Lamongan selain kesenian yang tidak kalah terkenalnya, bahkan sudah mendunia dan akan terus kami kenalkan adalah kulinernya. Dunia kenal dan tahu Lamongan karena soto Lamongannya. Tahu campur, pecel lele Lamongan, sari laut, dan banyak ya, kuliner Lamongan yang dikenal oleh masyarakat se-Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Bahkan soto Lamongan dan nasi buranan ini sudah mendapatkan hak paten dari Kemenkumham sebagai bagian dari budaya milik orang Lamongan. Jadi boleh saya katakan bahwa orang Lamongan dengan karakter megilannya dimanapun insya Allah akan memberikan berkah dan kenyamanan bagi daerah yang ditinggalinya. Kami dalam membangun budaya literasi memulai dengan membangun ekosistemnya yang adaptif dengan social capacity atau local wisdom serta pendekatan yang humanitis sehingga efektif dalam menjaga agar angka buta huruf masyarakat Jawa Timur khususnya di Kabupaten Lamongan tidak mengalami peningkatan. Hadirin yang saya hormati, kolaborasi stakeholder yang harmonis antara pemerintah Kabupaten Lamongan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah capaian budaya literasi atau minat baca masyarakat Lamongan tetap tinggi di tahun 2021, yakni sebesar 70,9. Untuk indeks pembangunan manusia sebesar 73,12, sedangkan indeks pendidikan capaiannya adalah 0,651. Melalui program perintis, kami terus berinovasi dan bertransformasi menghadirkan layanan pendidikan formal maupun non-formal yang berkualitas. Pada saat ini kami juga telah memberikan beasiswa dengan total alokasi sebanyak 7.230 orang untuk jenjang SDMI, SMP, Sanawiyah, SMA, MA, SMK, serta S1 dan juga beasiswa khusus S2 untuk para tahfidz Al-Quran. Layanan kejar paket A, B, C, dan pendampingan bebas buta aksara bagi masyarakat, dan juga kita menjadikan semua perpustakaan kami jadikan sebagai pusat literasi masyarakat. Selain terdapat pula program Gerlam Sesaku, yakni Gerakan Lamongan Membaca Sehari Satu Buku, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca siswa dan merupakan gerakan serentak yang wajib dilakukan oleh siswa di Kabupaten Lamongan mulai dari SD, SMP, dan SMA. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan perhatian besar pada kualitas sumber daya manusia
sebagai pondasi meningkatkan daya saing daerah untuk akselerasi kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Hadirin yang berbahagia, akhirnya saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur yang terus menjaga harmonisasi dengan Bupati dan Wali Kota dalam rangka mempertahankan capaian positif pembangunan khususnya dalam peningkatan kualitas masyarakat Jawa Timur. Selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan arahan dan petunjuk serta motivasi kepada kita semuanya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, kesehatan, rezeki dan ridhonya kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Lamongan. Salam optimis. Lamongan. Terima kasih. Mohon berkenan Bapak Bupati untuk tetap di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Kami undang dengan hormat Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Beni Sampirwato berkenan untuk berada di atas panggung. Penyerahan piagam pertama yaitu piagam penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Lamongan sebagai tuan rumah Hari Aksara Internasional ke-57. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan? Selanjutnya berkenan Bapak Bupati untuk tetap di atas panggung karena akan dilanjutkan. Bapak Asisten juga tetap untuk di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan dari masing-masing kategori. Yang pertama adalah lomba program inovasi literasi. Kami undang juara ketiga Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian selanjutnya juara lomba program inovasi literasi, juara kedua Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya sebagai pemenang atau juara pertama lomba program inovasi literasi, selamat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya kategori lomba stand pameran literasi. Selamat untuk juara ketiga. Kami undang untuk naik ke atas panggung. Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo. Juara kedua, lomba stand pameran literasi dimenangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Dan juara pertama lomba stand pameran literasi jatuh kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.
Selanjutnya pemenang untuk lomba bertutur bagi siswa-siswi sekolah dasar Madrasah Ibtidaiyah. Selamat kepada Putri Syifa Claudia Kabupaten Magetan. Selanjutnya pemenang lomba kompetensi sains madrasah tingkat nasional jenjang Madrasah Ibtidaiyah tahun 2022 kategori matematika terintegrasi. Selamat kepada Aisyah Putri Widodo SD Islam Sabilillah Malang. Selanjutnya lomba kompetisi sains madrasah tingkat nasional jenjang Madrasah Ibtidaiyah tahun 2022 untuk kategori IPA terintegrasi dengan juara emas. Selamat kepada Amarista Zaikia ATS Shanisha dari SDI Al Munawaroh. Selanjutnya, lomba kompetensi sains madrasah tingkat nasional jenjang Madrasah Aliyah tahun 2022, kategori biologi terintegrasi. Selamat kepada Muhammad Diaullah Mandua Kota Kediri dengan juara emas. Selanjutnya lomba kompetensi sains madrasah tingkat nasional jenjang Madrasah Aliyah tahun 2022 kategori ekonomi terintegrasi. Selamat untuk Niswah Rafidatul Ummah SMA Ar-Rohmah Putri Boarding School DAU. Mendapatkan kategori emas. Selanjutnya lomba kompetensi sains madrasah tingkat nasional jenjang Madrasah Aliyah tahun 2022 untuk kategori geografi terintegrasi. Kami undang Adam Amirul Akbari dari Manisan Cendikia Pasuruan yang mengantongi emas. Selanjutnya, juara 1 bidang matematika, sains, dan pengembangan teknologi. Dayana Kaiba Sabili. Selanjutnya, juara 1 bidang matematika, sains, dan pengembangan teknologi. Kami undang Bayu Cahyo Bintoro. Selanjutnya juara 1 bidang ilmu sosial dan humornya yaitu Raisa Sofia Azahira.
Selanjutnya lomba kompetisi sains madrasah tingkat nasional kami undang atas nama Sauki. Selanjutnya penghargaan yang akan diberikan adalah Anugerah Sutasoma Penghargaan Sastra 2002 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Diserahkan langsung oleh Bapak Bupati untuk kategori Kostela dari Komunitas Sastra. Selanjutnya Anugerah Sutasoma Penghargaan Sastra 2002 juga diberikan kepada Sariban Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan setelah ini adalah juara 1 yang akan kami undang ke atas panggung. Yaitu juara 1 pemilihan guru pendidikan agama Islam inovatif SMA dan SMK tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Selamat kepada Bapak Haji Aan Asyiri MPD. Bapak Ibu sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Bapak Asisten mohon berkenan untuk tetap di atas panggung. Bapak Bupati Lamongan kami silahkan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur yang kami hormati Bapak Dr. Andes Beni Sampirwato MSI. Disilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau tadi Pak Bupati yel-yel, kita ulangi kembali gitu ya. Salam optimis. Masih kurang keras Bu, kok lemas. Salam optimis. Terima kasih. Lamongan, Megilan. Ya. Lamongan, Megilan. Terima kasih Pak Bupati, saya baru tahu bahwa ada yel-yel untuk Lamongan, yaitu Megilan, yang artinya luar biasa. Yang terhormat Bupati Lamongan beserta dengan Ibu Bupati, yang terhormat Bupati Wali Kota se-Jawa Timur atau yang mewakili hadir hari ini diantaranya Ibu Wakil Bupati Ponorogo, yang terhormat Forvinda Kabupaten Lamongan, hadir Pak Ketua Pengadilan Negeri beserta Pak Ketua Pengadilan Agama, yang terhormat Pak Sekda Lamongan beserta Ibu, para Kepala Perangkat Daerah dari jajaran pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota yang hadir malam ini dari Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan, Dinas Pariwisata, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Khofifah, hari ini malam ini tidak bisa hadir bersama dengan Ibu karena Bapak, Ibu dan Bapak karena beliau malam ini ada kegiatan di Jakarta. Nanti penerbangan terakhir akan ke Surabaya karena besok pagi beliau juga akan menjadi inspektur upacara Hari Sumpah Pemuda yang diadakan di Kabupaten Madiun. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita masih diberikan rahmat, kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara penutupan Hari Aksara Internasional ke-57 tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022
dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama Gubernur Jawa Timur sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan sinergi kerjasama pemerintah, ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat atas pelaksanaan kegiatan ini dan sekaligus dalam menjaga Jawa Timur selalu dalam keadaan aman, tentram, dan kondusif. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, pasca pandemi COVID-19, jadi kita ini menurut Dirjen WHO kan sudah di ujung selesai, jadi sudah di ujung kelihatan ya Pak Bupati, kalau bahasa Jawanya terontong-terontongnya srengenge, pandemi sudah akan berlalu. Pasca pandemi ini, pemerintah menghimbau kepada para pemangku kebijakan, utamanya di sektor pendidikan, dalam mendukung upaya pemulihan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah, yang menyadarkan kita akan dampak yang ditimbulkan yaitu learning loss dan literacy loss, kehilangan pembelajaran dan kehilangan literacy. Literacy itu lawan kata illiterate, illiterate itu tidak bisa membaca tulis itu apa Pak? Buta huruf ya, illiterate itu buta huruf, literacy itu nggak ada terjemahannya bahasa Indonesia, yang ada bahasa Jawa Pak Bupati, yaitu melek huruf. Jadi nggak ada bahasa literacy loss yang dialami peserta didik selama masa pembelajaran dari rumah. Bapak dan Ibu, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas, berintelektual, dan berkarakter sesuai tema peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 yaitu transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar, yang lebih mengedepankan semangat penuntasan buta huruf, kompetensi literasi, dan numerasi bagi peserta didik. Ini mendorong kita, Bapak dan Ibu sekalian, untuk terus berupaya dalam menciptakan terobosan inovatif dengan fokus pada peningkatan kemampuan literasi yang efektif, relevan, dan menyenangkan dalam menerapkan kurikulum merdeka yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan data BPS dalam 5 tahun terakhir, 2017 sampai 2021, di Jawa Timur mengalami penurunan literasi hingga mencapai 0,12% pada tahun 2021. Artinya sekitar 2 dari 1000 pemuda Jawa Timur dari total generasi muda di Jawa Timur tidak bisa membaca dan menulis. Hal tersebut didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 0,13%, sedangkan pada laki-laki hanya sebesar 0,11%. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kita pada pemerintah pada semua tingkatan dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur ini terus mengupayakan bagaimana para perempuan kita itu semakin maju. Karena Bapak dan Ibu sekalian, jumlah penduduk perempuan kita sedikit lebih banyak daripada para laki-laki. Pendidikan juga merupakan kunci peradaban setiap bangsa di seluruh dunia karena melalui pendidikan dibangun pondasi dasar SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan menjadi subjek pembangunan suatu bangsa. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir kita paham yang bisa merubah masa depan ya hanya pendidikan. Kita dari miskin bisa kaya dan sebagainya ya karena pendidikan. Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali program yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam menggalakkan program literasi secara masif melalui gerakan-gerakan seperti gerakan membaca, gerakan literasi sekolah, gerakan literasi keluarga, dan gerakan literasi masyarakat yang secara aktif memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, di mana semua kalangan, baik individu maupun kelompok masyarakat, juga banyak yang secara sukarela menjadi relawan dan penggiat literasi. Penguatan budaya membaca dilakukan dari segala jalur,
di antaranya jalur keluarga, jalur pendidikan, jalur perpustakaan, jalur masyarakat, dan jalur pemerintah. Dalam upaya mewujudkan kompetensi, menumbuhkan dan meningkatkan budaya membaca, perlu adanya pengembangan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, berkualitas dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu di antaranya yaitu mendorong para guru di sekolah untuk menekankan pentingnya membaca buku setiap bulan, minimal 1 buku per bulan. Jadi ibu-ibu, tugas kita, bapak-bapak, setiap bulan anak-anak kita minimal 1 buku. Selanjutnya meningkatkan ketersediaan buku di perpustakaan dan memperbanyak taman bacaan masyarakat, meningkatkan promosi dan sosialisasi gerakan gemar membaca, memberikan apresiasi pada kelompok atau personal yang gemar membaca, dan menyediakan buku-buku bacaan yang murah dan berkualitas melalui buku. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau kita tidak menjadikan anak kita gemar membaca, maka nanti kalau membaca, begitu 1-2 halaman sudah ngantuk. Gitu ya Pak Sekda ya? Gitu ya Bupati ya? Maka tugas kita menjadikan gemar membaca anak-anak kita. Bapak Ibu sekalian, dalam rangka meningkatkan budaya literasi, khususnya literasi digital, maka saya mengharapkan untuk Bupati Wali Kota Jawa Timur melakukan pertama pengkajian khusus terhadap program-program literasi digital untuk mempersiapkan generasi mendatang agar siap menghadapi era revolusi industri 4.0, dalam hal khusus tetap mengaplikasikan kearifan lokal dalam setiap program yang dilaksanakan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan metode dalam jaringan atau online. Yang ketiga, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program-program keaksaraan dan literasi digital di masing-masing kabupaten kota. Semoga segala upaya yang telah kita laksanakan bersama ini dapat memberikan manfaat dalam mendukung program-program pemerintah, utamanya terkait pendidikan dalam pengentasan buta huruf. Bapak dan Ibu sekalian, di sebelah panggung disiapkan stand pameran yang berisi tentang hasil produk dari hasil kegiatan masyarakat dan inovasi-inovasi literasi dari masing-masing daerah kabupaten kota se-Jawa Timur. Saya berharap para undangan yang hadir sudah melihat-lihat sehingga apabila ada inovasi yang menarik terkait literasi dapat diaplikasikan dan diadopsi di daerahnya masing-masing. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mewakili Ibu Gubernur saya menutup kegiatan ini, izinkan saya Pak Bupati, Bapak dan Ibu sekalian, saya tadi datang ke sini khusus untuk membuatkan pantun kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nanti mohon saya juga diberi tepuk tangan. Karena menurut Pak Bupati, kalau orang tepuk tangan itu pasti tepuk tangan itu tersenyum. Kemudian ketika orang tersenyum ya Pak Bupati ya, saraf-sarafnya, otot-ototnya rileks gitu ya. Ya ini saya bacakan Bapak dan Ibu. Membaca membuka dunia, cakep ya. Mengaji menjernihkan hati. Hari Aksara Internasional bukanlah cerita, tapi fakta pengingat perlunya literasi. Terima kasih. Akhirnya Bapak dan Ibu sekalian, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, mewakili Ibu Gubernur, peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 dengan tema transformasi literasi dalam konteks Merdeka Belajar tahun 2022, saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa. Terima kasih. Mohon berkenan untuk tetap di atas panggung karena akan dilanjutkan dengan prosesi penutupan ditandai dengan penabuhan tongklek khas Pantura. Berkenan untuk bersama-sama di atas panggung kami undang Bupati Lamongan beserta Ibu. Kami akan bersama-sama menyaksikan untuk penutupan
peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 Provinsi Jawa Timur tahun 2022 atau International Literacy Day yang akan dilaksanakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Bupati Lamongan beserta istri. Baik, saya akan hitung mundur dengan mengucapkan Alhamdulillah Hari Aksara Internasional ke-57 dibuka dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan. Matur nuwun. Wow, boleh tepuk tangan untuk sahabat-sahabat saya di sebelah kanan saya. Saya paling senang banget dirijennya sudah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami akan mempersembahkan sebuah penampilan literasi anak. Kami undang dengan tepuk tangan Saudari Putri Siva Claudia. Halo Siva. Panggilnya Siva atau Putri? Siva. Siva di sini dong di tengah. Boleh disapa? Enggak gugup kan? Enggak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, perkenalkan nama saya Siva. Siswa kelas 5 SDN Soco 2 Kabupaten Magetan. Mohon izin untuk bertutur tentang asal-usul Desa Setren. Alkisah. Di suatu daerah yang berupa perkampungan yang sangat aman, tenang, tentram dan damai. Kenyamanan tersebut didapatkan oleh kerja keras para warga kampung itu. Mereka telah mengerahkan segala kekuatan dan tenaga untuk meratakan sawah-sawah, lereng-lereng,
serta semak-semak yang ada di pinggir sungai. Setelah tanah-tanah itu rata, maka dibangunlah rumah-rumah sederhana sebagai tempat tinggal. Kemudian warga kampung yang dipimpin oleh Eyang Onggonyudo bersatu padu, bergotong royong memajukan kampung. Wahai saudara-saudara sekalian, marilah kita jaga ketentraman tempat ini dengan selalu menjaga persatuan dan kerukunan di antara kita. Ingat pepatah, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Artinya, jika kalian tetap bersatu, maka kita akan sentosa. Tapi, jika kita bercerai-berai, maka semuanya akan hancur. Petuah Eyang Onggonyudo pada seluruh warganya. Injih Eyang, sendika dawuh Eyang. Ngesta akan dawuh Eyang, jawab para warga. Namun sayang, dalam suasana yang tentram dan damai, tiba-tiba datanglah bangsa asing ke perkampungan itu. Mereka adalah bangsa Belanda. Dengan persenjataan yang kuat, pendatang mampu menguasai tempat itu. Warga pun merasa terusik karena disuruh bekerja keras. Dan semua hasilnya harus diserahkan ke pemerintah Belanda. Siapa yang melawan akan disiksa. Aduh, ampun Tuan. Kejam sekali ya. Hai kalian para pribumi, jika kalian tidak bisa menuruti kami, maka kalian harus pergi dari tempat ini. Pergi kalian. Warga pun terusir. Dalam pelariannya, mereka merasa kelelahan. Leren, lor. Leren. Mereka bergeser membuat pemukiman baru. Pergeseran itu disebut miset. Tapi di tempat baru itu pun mereka kembali diusir. Semakin hari warga semakin hidup menderita. Setiap harinya mereka hanya makan tiwul dan sawut. Akhirnya makanan pun berkurang. Lebih parah lagi, warga disuruh bekerja keras terus sampai tidak mengenal istirahat. Kelaparan terjadi di mana-mana.
rintih seorang anak pada ibunya. Sabar yo nak yo, besok akan datang pembalasan bagi mereka nak. Eyang Onggoyudo pun tidak bisa tinggal diam. Beliau mengumpulkan warganya dan berkata, "Wahai semua wargaku, mari kita perangi terus bangsa Belanda yang kejam. Kita pertahankan bumi pertiwi ini. Ayo, sing-singkan dengan bajumu." Warga membulatkan tekad untuk melawan penjajah. Dipimpin oleh Eyang Onggoyudo, mereka terus berjuang. Pertempuran semakin sengit dan gencar. Banyak warga yang tumbang dan gugur. Dalam situasi yang mencekam, nasib malang menimpa Eyang Onggoyudo. Beliau meninggal. Tapi perjuangan tak pernah berhenti. Berkat perjuangan warga dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, selama 3,5 abad Belanda dapat diusir dari wilayah itu. Hore! Hati warga pun kembali menjadi tenang, tentram, dan damai. Karena warga sering miset leren, akhirnya warga sepakat untuk memberi nama perkampungannya Desa Setren. Seluruh warga Desa Setren mensyukuri keadaan ini. Nah, itulah cerita saya. Terima kasih. Dan semoga Bapak Ibu dapat menikmatinya. Meresanten saka kelopo kanggo gawe jajan gulali. Cekap semanten atur kawula, Siva pamit, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Putri Siva Claudia. Bapak Ibu para undangan, peringatan Hari Aksara Internasional ke-57 Provinsi Jawa Timur tahun 2022 atau International Literacy Day sesaat lagi akan menampilkan bintang tamu. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk menantikan barang beberapa menit, sesaat lagi akan tampil di panggung utama.